ma yutlabu fi Sya'ban al-mu'azzam, perkara yang dianjurkan, yang dituntut dalam bulan Sya'ban yang diagungkan. I'lam anna Sya'ban al-mukarram minal ashhuril mu'azzamah. Ketahuilah bahwasanya Sya'ban yang dimuliakan termasuk dari bulan-bulan yang diagungkan. Bahkan Nabi tidak pernah melaksanakan puasa lebih banyak dibandingkan bulan Rajab, Sya'ban, dan juga Ramadan. Kan kami punya guru mengamalkan daripada puasa selama 3 bulan, Rajab, Sya'ban, juga Ramadan. Kita Ramadan ya sebulan aja udah ya masih ada yang bolong. Wa huwa syahrun barakatuh masyhurah. Sya'ban adalah bulan yang keberkahannya terkenal. Wa khairatu maghfurah, dan kebaikan-kebaikan yang berada di dalamnya disempurnakan. Wa taubatu fihi min a'dhamil ghana'imis sholihah, dan taubat di dalam bulan Sya'ban termasuk paling besarnya keuntungan yang baik. Tentunya sebelum Sya'ban banyak di antara kita yang masih banyak berdusta, ngomongin orang ya, ataupun melaksanakan maksiat yang lain, meninggalkan sholat, ada yang sengaja atau tidak sengajanya. Nah, bulan Sya'ban ini kita jadikan sebagai bulan ajang untuk sama-sama bertaubat. Nah, taubat itu bagaimana kita pahami? Syaratnya 3. 1, syaratnya taubat harus ada an-nadam, penyesalan. Yang kedua adalah al-iqla, berhenti dari maksiat tersebut. Dan yang ketiga adalah ayazima alla ya'uda 'alaiha, yaitu punya azam, punya maksud, punya niat agar tidak kembali kepada maksiat tersebut ketika dosanya itu hubungannya antara kita dan Allah. Tapi ketika ada hubungannya dengan manusia, maka ditambah meminta halalnya, meminta ridhonya, meminta maafnya. Ketika sudah kita laksanakan semua itu, maka masuk dalam hadis at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah, orang yang taubat dari dosanya maka dia seperti orang yang tidak memiliki dosa. Kalau orang udah nggak memiliki dosa, enak, ibadah enteng, lisan enteng di dalam baca zikirnya. Kemudian pikiran pun jauh dari pikiran jorok-joroknya, karena badan itu semua terhindar dari penyakit yang sifatnya batinnya, itu adalah dosa. Jadi yang selama ini membuat kita berat ibadah, berat lisan kita buat baca Quran, masih malas zikirnya karena masih banyak dosanya. Terlebih ditambah dengan perkara-perkara yang haram. Semakin banyak haram yang masuk dalam perut, maka semakin berat badan kita melaksanakan ibadah. Sebagai bukti, kenapa puasa Ramadan itu 30 hari? Karena Nabi Adam pun setelah turun dari surga, beliau diperintah untuk melaksanakan puasa 30 hari. Ternyata 30 hari yang dilaksanakan oleh Nabi Adam untuk membersihkan sisa-sisa dari buah khuldi yang pernah dimakan. Setelah 30 badannya itu menjadi bersih. Nah, kita pun sama. Setelah 30 hari melaksanakan puasa Ramadan, itu enteng melaksanakan ibadah, mudah untuk melaksanakan ketaatan. Tapi sudah seminggu, 2 minggu, kenapa berat lagi? Karena sudah mulai masuk perkara yang syubhat, sudah mulai masuk perkara yang haram. Mending kelaparan ya. Mending kita itu nggak makan bahkan sampai mati daripada berani kali memasukkan perkara yang haram ke dalam mulut. Jadi punya komitmen dalam hidup selamanya, kita, istri kita, anak keturunan kita, jangan sampai kita suapkan perkara yang haram. Nah, sekali lagi untuk ibadah berat, apalagi anak, hafalannya jadi sulit, pemahamannya jadi sulit, semuanya kedepannya akan berat.
berangkat. Nah kemudian wa huwa syahrun nabi. Man awwada nafsahu fi bil ijtihad faza fi Ramadan bi husnil aitiyad. Barang siapa yang membiasakan dirinya di dalam bulan Ramadan melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh, maka beruntunglah ia di dalam bulan Ramadan dengan kebiasaan yang baik. Jadi orang kalau misalnya dari bulan Sya'ban ini udah rapihin sholatnya, masih udah mau baca Qur'annya, nanti ketika bulan Ramadan udah tinggal enaknya karena sudah jadi kebiasaan. Tapi kebiasaan kita rajin-rajinnya, semangatnya masuk malam 1 Ramadan. Semangat tarawih, semangat baca Quran, semangat zikirnya. Nggak lama, seminggu hilang. Karena kenapa? Nggak jadi kebiasaan. Wa huwa syahrun nabi, dan Sya'ban ini bulannya Nabi. Karena ayat yang berhubungan dengan sholawat turun tepat di bulan Sya'ban. Oleh karena itu pada bulan Sya'ban banyakin sholawatnya. Ya, mau sholawat Ibrahimiyah, kami mendapatkan ijazah dari guru kami Kiai Haji Imam Yahya Mahrus. Sholat Ibrahimiyah yang sering kita baca ketika tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Itu afdal sholawat karena langsung keluar dari mulut mulianya Nabi. Kiai kami Kiai Haji Imam pernah membiasakan barang siapa yang membiasakan membaca sholawat Ibrahimiyah 11 kali setiap habis sholat, maka dipermudah oleh Allah untuk bisa berangkat haji. Ternyata bukan dia doang yang bisa berangkat haji, tapi kampung itu yang dia tempatin pun gampang berangkat. Tapi dia punya pikiran, gara-gara gua baca sholawat Ibrahimiyah nih, kampung gua banyak berangkat haji. Gue bilang terima kasih sama gue, ya jangan. Ya, jadi setiap habis sholat 11 kali baca ijazah. Hafal kan semuanya? Oh apa? Ibrahimiyah? Jangan, gak diamal. Nah kemudian dalam ungkapan-ungkapan Nabi itu membahas sholawat udah gak ada batasnya. Pengen mudah urusan, pengen gampang dapat cita-cita, pengen mendapatkan semua yang kita inginkan, jangan lepas dari sholawat. Ya. Sering kita dengar orang sholawat sekali dibalas 10 kali, 10 kali dibalas 100 kali, 100 kali dibalas 1000 kali. Orang sholawat 1000 kali, maka api neraka tidak akan menyentuh dirinya. Api neraka aja nggak menyentuh dirinya, apalagi ulat yang berada di kuburan kita tidak akan memakan jasad kita. Jadi ternyata orang yang butuh jasadnya di alam barzakh bukan hanya orang yang hafal Quran, tapi orang yang membiasakan setiap harinya membaca sholawat 1000 kali, pun jasadnya akan diawetkan, akan ditutupkan oleh Allah di alam barzakh. Sholat Ibrahimnya 1000 kali berat, ya udah sholat Jibril pakai sehari 1000 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu mudah semua urusan. Tapi masalahnya kita dikasih pengen apa enggak, itu kan yang berat. Ya kadang kita tahu amalannya, kadang kita tahu wiridnya, tapi ternyata belum dikasih pengen sama Allah itu. Makanya terus setiap habis sholat jangan pernah berhenti untuk minta taufik. Itu apa taufik? Kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah. Kemudian wasyukka fihil qamar, dan dibelah di dalam bulan Sya'ban ini bulan untuk Rasulullah. Ini mukjizat Nabi berupa membelah rembulan terjadi pada bulan Sya'ban. Maka dalam bulan Sya'ban itu terjadi pemindahan kiblat. Dulu awalnya itu Masjidil Haram dipindah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa dipindah lagi ke Masjidil Haram, terjadi pada bulan Sya'ban. Nah kemudian pada bulan Sya'ban pun terdapat malam yang mulia. Malam yang paling mulia setelah malam Lailatul Qadar adalah malam nisfu Sya'ban, berarti besok malam. Jangan kemana-mana. Habis maghribnya perbanyak doa. Oh ternyata kerja, ya minta izin habis maghrib menyendiri di musolahnya, ya, untuk membaca hal-hal yang dianjurkan pada malam nisfu Sya'ban. Dikatakan
Wa fi lailatin nisfi tuksamu ajalul ibad. Pada malam nisfu Sya'ban itu semuanya dibagi ajal-ajalnya hamba-hambanya Allah. Wa yuhkamu fiha bil qurbi wal bi'ad. Dan diputuskan pada malam nisfu Sya'ban seseorang apakah bisa dekat atau jauh kepada Allah. Apakah seseorang dekat atau jauh ajalnya menjemput kepada dirinya. Di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan dijelaskan ruwiyan Atha bin Yasar. Diriwayatkan dari Imam Atha bin Yasar, idza kana lailatul nisfi min Sya'ban, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, nasakha malakul mauti, maka malaikat maut yaitu malaikat Israil akan mencatat kullaman yamutu min Sya'ban ila Sya'ban. Setiap orang yang akan wafat dari Sya'ban itu sampai Sya'ban tahun depan. Jadi tahun ke depan ya, itu semua keputusannya ada pada malam nisfu Sya'ban. Wa inna rajula la yadlimu wa yahjuru wa yankihu niswan wa yadrisul asjar wa qad nasau isma minal ahya. Dan seseorang itu nanti zalim, berbuat buruk, bisa nikah, kemudian bisa bercocok tanam, semuanya tertulis pada malam nisfu Sya'ban. Suma'lam anna amrullahi ta'ala la yubadalu wa la yugayaru. Dan ketahuilah bahwasanya keputusan Allah tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah selamanya. Ba'da ibrazi dan malaika, setelah diperlihatkan kepada malaikat. Bihilafi qabla ibrazi, berbeda kalau sebelum diperlihatkan. Nah, berarti kan pada malam nisfu Sya'ban Allah akan memperlihatkan takdir manusia sampai Sya'ban tahun depan. Nah, sebelum ditampakkan kepada malaikat, nah, itu masih bisa berubah gitu. Yang umurnya asalnya habis pada tahun itu karena doa pada malam hari itu ada ditunda. Yang tadinya susah pada tahun itu akhirnya diluaskan rezekinya pada tahun. Yang tadinya tidak mendapatkan cita-cita pada malam hari itu, maka sebab doa cita-citanya disampaikan oleh Allah berkat usaha dalam doa. Nah, setelah itu ditampakkan, diperlihatkan pada malaikat, udah tak bisa berubah. Nah, dalam satu hadis Nabi bersabda, innallaha yaghfiru li jamil muslimin. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa muslim pada malam itu. Karena semuanya, kecil, dewasa, laki-laki, perempuan, semuanya diampuni dosa. Illa nikahin, kecuali satu, dukun. Ya bohong, jangan bohong ya. Dukun tuh kagak bakal dapat ampunan. Au syair atau ahli sihir. Au musyahid atau orang yang masih menyimpan perselisihan dalam hati. Masih menyimpan pertengkaran kepada saudara yang lain, masih enggak akur sama saudara yang lain, sama tuanya, sama kakaknya, sama adiknya, tetangganya. Kalau masih ada perselisihan, maka pada malam itu rugi serugi-ruginya karena tidak mendapatkan ampunan. Mumpung masih 24 jam ke belakang, masih jauh kan ya maghrib besok. Kita yang masih berselisih minta maaf. Kita yang masih punya urusan, kita yang masih punya pertengkaran, beresin agar malam nisfu Sya'ban itu kita dapat keuntungan berupa ampunan dari Allah. Sampai kapan kita keselnya? Sampai kapan kita bencinya? Sampai kapan kita menyimpan keburukan dalam hati kita kepada saudaranya? Gak enak, gak tenang dalam hidup. Adapun orang yang memiliki kesalahan kepada kita, ampunin semua, maafin semuanya. Sebesar apapun kesalahan orang lain, seburuk-buruknya manusia saja, Allah masih menunggu untuk taubatnya. Ya, segitu Allah yang Maha Pengampun. Kita bukan siapa-siapa, hanya sekedar buat kesalahan, jangan sampai tidak memberikan maaf. Orang jadah gua ngomong jangan. Gara empoknya minjem duit, akhirnya enggak dimaafin ya, jangan ting. Kemudian yang tidak mendapatkan ampunan au mudmini khamrin, orang yang masih doyan mabuk, orang yang masih minum khamar, masih konsumsi arak, narkotika malam hari itu tidak mendapatkan ampunan. Jangan. Bahkan al khamru ummul khaba'is.
Ya, arak itu perkara yang memabukkan itu adalah pangkal keburukan. Kan pernah ada cerita itu, ada seseorang namanya Barseso, terkenal akan ibadahnya. Suatu saat ibadah, pas lagi keluar masjid, ngeliat orang tahiyatnya nggak madep kiblat, tapi membelakangin kiblat. Tapi nangis dalam tahiyat akhirnya. Setelah beres sholat, ditanya sama Barseso, kamu bisa ibadah nangis ini gimana caranya? Saya pengen tahu. Jangan. Kalau kamu tahu, kamu nggak bakal melaksanakan. Saya pengen ibadah sampai bisa nangis. Jadi kasih tahu, kalau pengen ibadah bisa nangis, dosa dulu. Kita ingat dosa, kalau ingat dosa makanya ya udah, dosa apa yang saya harus lakukan? Pertama disuruh membunuh, nggak mau. Disuruh merkosa, nggak mau. Ada disuruh minum arak. Dipikir dalam hatinya, minum arak mah dosanya saya doang, sama Allah yang lain nggak ada. Dia minum arak, mabuk, membunuh bayi, perkosa ibunya, semuanya dimabuk. Nah, sekali lagi namanya arak, perkara yang memabukkan adalah pangkal segala kesalahan. Orang mabuk sama orang kayak gila, karena akalnya tidak berfungsi. Kemudian yang tidak mendapatkan ampunan pula ialah awakin liwalidayh, orang yang durhaka sama orang tuanya. Orang yang suka bikin kesel orang tuanya, orang yang masih nggak mau taat, nggak mau nurut sama orang tuanya. Terus ada yang curhat sama kita, saya sama orang tua tiap hari saya kasih duit, tapi dia maunya banyak banget. Dikit-dikit ini, dikit-dikit ini. Namanya ngurus orang tua, pahalanya gede, tapi cobaannya juga gede. Nggak ada istilah kita dapat gaji gede, kemudian kerjanya gampang. Nggak ada, ngepet doang. Itu juga resikonya mati, digebukin warga. Iya, ngurus orang tua makin tua makin susah. Ya, karena semakin seperti anak kecil dan gampang perasa. Dan namanya berbakti sama kedua orang tua, nggak harus gendong-gendong orang tua, enggak. Intinya berbakti apa? Satu, jangan sampai menyakiti hati. Gimana pun caranya kita nyari ridhonya, gimana pun caranya kita nyari senengnya. Kan orang tua saya udah meninggal, dulunya saya sering ngelawan. Gimana caranya? Apa masih ada kesempatan buat berbakti? Ada. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan kedua orang tua setiap habis sholatnya. Baca setelah ujian, setelah baca sholawat, awali doa kita sebelum doa yang lain ialah Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu bukan doa anak TPI, bukan. Bahkan dikatakan dalam kitab Fawaidul Mukhtarar, seorang anak rezekinya akan dilancarkan, rezekinya akan diluaskan selama anak itu masih mau mendoakan kedua orang tua. Dan ketika dia sudah berhenti mendoakan kedua orang tuanya, maka pada saat itu rezekinya diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal ya, doain orang tua sehari jangan kurang 5. Minimal. Kenapa 5? Karena sholat 5 waktu. Sholat itu bentuk syukur kepada Allah. Bentuk syukur kepada kedua orang tua adalah doa. Sebagaimana Allah berfirman, an yashkurli wa liwalidayka wa ilayal masyur. Hendaklah kau bersyukur kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Minimal itu 5 kali. Syukur-syukur mau ngirim Fatihahnya, syukur-syukur mau kirim tahlilnya. Orang tua kita yang sudah wafat, dikatakan dalam kitab Nasolibat, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mugawis. Tidaklah seorang mayit berada dalam kuburnya terkecuali ia seperti orang yang tenggelam sedang meminta tolong. Minta tolongnya dengan apa? Tidak lain dan tidak bukan dengan doa. Orang tuanya lagi digebotin, anaknya lagi main slot. Kenapa bisa seperti itu? Karena minim ilmu agama. Dulu waktu hidupnya udah nyusahin, matinya aja orang tua masih nyusah. Jangan sampai. Sekedar doa, sekedar kirim Fatihah,
kita selaku anak masa ia tidak mau mengirimkan kepada kedua orang tua. Tapi orang tua sama masih hidup, dikirimin Fatihah enggak? Ini jadi masalah. Emang kirimin Fatihah bukan buat orang yang meninggal saja? Enggak, juga bisa bagi orang yang hidup. Enggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya baca Fatihah untuk kedua orang tuaku. Mudah-mudahan dengan wasilah Fatihah dipanjangkan umurnya, dipermudah urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Fatihah, baca Fatihah. Tidak jadi masalah. Habis sholat begini. Kapan doain orang tua? Jadi ingat tuh, konsep dalam hidup rezeki kita semakin lancar ketika kita semakin sering mendoakan kedua orang. Tapi rezeki kita akan seret dan dipersulit oleh Allah ketika kita sudah berhenti mendoakan kedua orang. Kemudian ada beberapa orang juga yang tidak mendapatkan ampunan pada malam nisfu Sya'ban. Selain dari yang disebutkan ialah musyrik, orang musyrik jelas. Asyar, orang yang tidak mau zakat. Wa qatilu nafsin, ya, orang yang nggak mau zakat tuh ton. Anak zakatin, anak zakatin ton. Anak zakatin, oh iya tahun depan. Kagak besok enggak? Tahun depan. Kurang pikirannya. Kemudian wa qatilu nafsin, orang yang membunuh jiwa lain. Wa qati'ur rahimin, orang yang memutus tali silaturahmi. Wa musbilu izari, orang yang menguraikan sarungnya melewati mata kaki ketika ada dasar sombong. Kalau nggak ada dasar sombong boleh aja, tapi usahakan ya, meskipun nggak punya niat sombong, pakai sarung nggak usah sampai bawa mata kaki. Naikin, khawatir terkena najis, itu yang dikhawatirkan. Kemudian yang tidak mendapatkan ampunan wazanin, orang yang masih doyan zina. Wa qattat, orang yang suka ngadu domba. Wa musawwir, orang yang suka gambar, orang yang suka bikin patung. Nah, gambar ini diharamkan ketika full satu tubuh. Tapi kalau setengahnya masih diperbolehkan karena itu bukan perkara yang bernyawa. Yang haram itu adalah perkara yang bernyawa. Kemudian wa muqtadiun, dan orang yang suka bikin bid'ah. Sholat subuh jam 7 ya, sholat johor 3 rakaat, nah itu baru bid'ah. Kemudian wa rafidiyun, dan orang yang membenci sahabat. Orang semua yang disebutkan pada malam nisfu Sya'ban tidak mendapatkan ampunan Allah. Nah kemudian pada malam nisfu Sya'ban pun jangan sampai nggak ngidupin minimal sholat isya berjamaah juga ba'diyah minimal tuh. Ya, guru kami pernah mengajarkan menghidupkan malam itu yang diutamakan minimal sholat isya berjamaah dan juga ba'diyahnya. Dikatakan man ahyal layaliyal khamsa, barang siapa yang menghidupkan malam-malam yang 5, wajabat lahul jannah, maka tetap baginya mendapatkan surga. Yang pertama adalah Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah, berarti malam 8 Dzulhijjah. Kemudian Walailatul Arafah, malam Arafah, berarti malam tanggal 9 Dzulhijjah. Walailatul Nahri, malam takbiran Idul Adha. Walailatul Fitri, malam takbiran Idul Fitri. Dan yang terakhir Walailatul Nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Nah kemudian dalam hadis yang lain pun dikatakan khamsul layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang tidak akan ditolak pada malam-malam tersebut doa. Banyak yang kita doa pada malam itu. Yang pertama adalah Lailatul Jum'ah, malam Jumat tuh dari 5. Kemudian sama enggak rapi maulid di rumah aja baca Yasin terakhir, borok di rumah. Enggak bakal orang kayak kita mah. Ya. Kemudian wa awwalul lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Kemudian yang ketiga Walailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang keempat adalah Walailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Dan terakhir adalah Walailatul Aidah, ini 2 malam Id. Malam Idul Fitri dan Idul Adha. Nah kemudian yang dianjurkan pada malam nisfu Sya'ban, besok malam ini habis maghrib jangan kemana-mana. Maghrib baca Yasin berapa kali? 3. Nisfu Sya'ban itu adalah malam buku catatan baru. Sorenya itu diberikan catatan amal setahun, habis maghribnya buku catatan baru.
maka kita dianjurkan untuk memperbanyak doa tuh setelah maghrib, biar catatan ke depan itu semuanya baik. Nah, baca Yasin 3 kali. Niatnya yang pertama nih adalah biniyati tulil umri ma'at taufik li ta'ah. Yang pertama tuh niatnya baca Yasin. Niat dipanjangkan umur serta mendapatkan taufik untuk melaksanakan ketaatan. Diulang lagi. Niat dipanjangkan umur serta mendapatkan taufik untuk bisa melaksanakan ketaatan. Fatihah gitu. Baca Fatihah, baca Yasin. Baca Yasin tuh sampai sempurna. Beres, habis itu doa nisfu Sya'ban. Habis baca doa nisfu Sya'ban, baca Yasin lagi. Yang kedua, niatnya adalah biniyatil ismati minal afati wal ahad wa niyati sa'ati rizki. Niat yang kedua adalah niat terjaga dari segala malapetaka dan musibah-musibah. Niat terjaga dari segala malapetaka dan musibah-musibah, dan niat diluaskan rizkinya oleh Allah. Fatihah. Setelah baca Fatihah, baca Yasin. Habis baca Yasin, doa nisfu Sya'ban. Ya, doa nisfu Sya'ban nya udah banyak dah. Ya, tinggal dicari doa malam nisfu Sya'ban. Nah, kemudian sekarang berarti yang ketiga. Yang ketiga adalah liginal qalbi wa husnil khotimah. Niat diberikan kekayaan hati dan husnul khotimah. Niat diberikan kekayaan hati dan husnul khotimah. Fatihah. Setelah Fatihah baca Yasin. Setelah baca Yasin kemudian doa nisfu Sya'ban. Nah, itu. Habis itu sholat isya berjamaah. Sholat isya berjamaah, ikutin wiridnya sampai doanya, kemudian sholat ba'diyah. Syukur-syukur malam mau bangun. Karena malam itu sekali lagi adalah malam yang tidak ditolak doa. Sebanyak-banyak tuh urusan akhirat dulu tuh, minta diberikan istiqomah dalam ibadah, diberikan kekuatan serta kesehatan untuk ibadah. Kemudian dilancarkan dalam rezekinya, dilancarkan dalam usahanya, diberikan keuntungan dalam usahanya, diberkahkan dalam rezekinya dan usahanya. Ya, diberikan istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi, diberikan istiqomah untuk membaca sholawat kepada Nabi. Itu doa dan minta semua. Setelah beres urusan akhirat, baru minta urusan dunia. Allah, saya belum kawin tahun sekarang. Minta. Yang punya hutang, minta biar dilunasi. Yang belum dapat pekerjaan, minta sama Allah pada malam hari. Yang belum untuk mendapatkan rumah, minta pada malam hari. Semuanya minta. Apakah bayar? Enggak, gratis. Yang repotnya begini, kita udah doa panjang setengah jam, udah tutup. Pas tutup, ya Allah, tadi ketinggalan gitu. Astagfirullahaladzim. Mau doa lagi kita, malas. Kenapa bisa dilupakan? Padahal kita setiap doa nggak lupa. Pada saat itu kita lupa. Oh, ternyata doa itu nggak pengen Allah kabulin. Ya, di doa. Ingat ketika doa awali dengan puji, dan kemudian sholawat. Setelah itu baru isi doa. Doa sebanyak-banyaknya. Setelah itu tutup dengan sholawat. Akhiri dengan puji. Ya, minta. Kalau sebarang saya mau nikah, ya Allah, mudah-mudahan dipermudah ya Allah. Amin. Semuanya digampangin. Ya. Dan yakin setiap doa tidak akan pernah tertolak. Nah, kemudian juga yang dianjurkan pada malam nisfu Sya'ban, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lagi membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ada di hurufnya dengan bilangan huruf-hurufnya, bihisabil jumal dengan hitungan jumal. Ada istilah dalam hitungan bahasa Arab. Hitungan la ilaha illa anta sampai ini kuntu minadh dhalimin itu sekitar 2000
Keuntungannya apa? Keuntungannya takunu amanan fi dalikal aminal balaya wal auham. Maka bacaan itu, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin sebanyak 2375 menjadi wasilah Allah memberikan rasa aman, keamanan kepada kita dari segala musibah dan dari segala macam kesusahan pada tahun ini. 2370. Syukur dikasih kuat, syukur dikasih peng. Ya. Nah, saya nggak bisa sambil duduk baca sambil jalan, baca sambil jalan. Ya. Nah, saya nggak bisa jalan sambil duduk, tapi utama ambil wudhunya. Saya pengen sholat hajat gimana sudah diajarin? Ya, sholat hajat usolli sunnatal hajati rakaat ini mustaqbil berarti ada di lagi baca Fatihah. Baca setelah itu adalah surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Setelah 2 rakaat minta. Ya, minta sama Allah sebelum saya mah pengen baca la ilaha illallah dulu itu 2375 baca dulu. Itu doa. Jangan lupa pada malam hari itu juga minta ampunan sebesar-besarnya dari Allah. Karena sekali lagi mungkin hati kita masih sulit menerima nasihat, masih sulit untuk menerima kebaikan karena sudah terlalu banyak titik hitam dalam hati kita. Karena dikatakan ketika seorang berdosa maka Allah titikkan hitam dalam hatinya. Berdosa lagi Allah titikkan hitam dalam hatinya. Terus semakin banyak berdosa, semakin banyak titik hitam dalam hatinya, sehingga hatinya menjadi hitam dan menjadi berkarat dan sulit untuk mendapatkan nasihat. Gue udah pernah dengar yang ini, gue udah pernah belajar yang ini, gue udah paham yang itu, gue mah udah lama ngajinya, kawan juga gue daripada lu. Nah, itu termasuk dari tanda-tanda hati kita sudah berkarat. Tanda dari hati kita itu tidak berkarat adalah meskipun 1000 kali dengar nasihat itu pada sama itu tidak akan pernah merasa bosan. Mudah-mudahan kita diberikan keamanan, diberikan kuasa rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita, istri kita, semua yang berhubungan kita disampaikan sampai bulan Ramadannya dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dihilangkan kesusahan-kesusahan kita, dihilangkan kesedihan-kesedihan kita, dilunasi hutang-hutang kita, dikabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan kita semua tanpa terkecuali diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, diberikan takdir oleh Allah, sama-sama bisa pergi haji ke Baitullah, untuk sama-sama bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. 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 Iqbal du'a'ana wa la tukhayib raja'ana wa ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya subhanakallahumma wa tahiyyatu biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan yu'adhi ni'amahu wa yukafi mazidah walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.